Hai hai hai, halo sahabat PPG, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel aku, Kak Mimi. Kali ini kita akan membahas mengenai tata tertib dan peraturan pada saat mengikuti tes substantif PPG Prajabatan gelombang kedua. Nah teman-teman, di grup Telegram itu banyak banget nih pertanyaan. Apa saja sih yang perlu dipersiapkan pada saat mengikuti tes? Pakaian bagaimana yang harus kita pakai? Terus gimana pada saat mengikuti tes? Nah kali ini kita akan bahas secara lengkap ya teman-teman, berdasarkan pengalaman aku pada waktu mengikuti tes substantif kemarin. Oh ya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa dukung channel aku dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share, biar konten ini bisa berguna bagi teman-teman yang lain. Teman-teman, udah nggak kerasa aja ya, satu tahap kalian udah lewati, yaitu seleksi administrasi. Nah, kalian akan menghadapi seleksi tes substantif, setelah itu seleksi wawancara. Untuk itu saya akan memberikan gambaran mengenai seleksi tes substantif ini sebelum kita memasuki pembahasan tata tertib pelaksanaan tes. Di seleksi tes substantif itu terdiri atas 3 tes ya teman-teman. Ada tes konten, literasi, kemudian numerasi. Di tes konten ini terdiri dari 70 nomor soal dan waktunya 90 menit. Kemudian dilanjutkan ke tes literasi, 15 nomor dalam waktu 30 menit. Yang terakhir tes numerasi, 15 nomor selama 30 menit juga. Jadi total waktu teman-temannya, waktu pelaksanaan tes ada 2,5 jam. Di pelaksanaan tes substantif ini sendiri tidak boleh loncat-loncat ya. Kita tidak bisa ke numerasi dulu atau ke literasi dulu baru ke konten. Jadi tidak bisa. Kita harus menyelesaikan tes konten 90 menit dulu, kemudian ke tes literasi 30 menit, lalu ke tes numerasi 30 menit. Jadi kita nggak bisa milih dan harus berurutan karena setiap tes itu ada sesinya masing-masing. Nah itu dia gambaran mengenai tes substantif. Setelah ini kita akan membahas mengenai tata tertib pelaksanaan tes ya teman-teman. Tapi jangan di skip, harus nonton sampai akhir karena di akhir video saya akan memberikan tips untuk kalian. Oke, lanjut ke tata tertib pelaksanaan tes. Yang pertama, berpakaian bebas, rapi, dan sopan. Atasan kemeja dan bawahan celana atau rok panjang serta menggunakan sepatu. Jadi teman-teman, maksudnya berpakaian bebas, rapi, dan sopan itu atasan harus kemeja teman-teman, dan bawahan boleh celana atau rok panjang untuk cewek, dan untuk cowok itu pakai celana panjang ya teman-teman, serta menggunakan sepatu. Nah, banyak juga teman-teman kita yang bertanya nih di grup Telegram, Instagram, ataupun Facebook, itu kemejanya harus warna putih enggak? Ataukah bebas pakai warna apa aja? Jadi teman-teman, jawabannya itu boleh-boleh aja. Kalian boleh pakai warna apa aja kemejanya. Jadi nggak mesti kayak CPNS yang harus hitam putih, bajunya harus putih, celananya hitam atau roknya hitam. Jadi nggak mesti ya teman-teman, kalian boleh pakai warna apa aja. Yang penting itu kemeja dan celana atau rok kain gitu teman-teman. Lanjut, tata tertib pelaksanaan tes yang kedua, hadir paling lambat 60 menit sebelum tes substantif dimulai. Jika peserta hadir setelah tes dimulai, maka peserta tersebut tidak diperkenankan mengikuti tes. Dan pengawas ruang melaporkan pada berita acara pelaksanaan. Nah teman-teman, banyak nih kejadian kemarin, banyak yang ngeluh di Instagram PPG Kemendikbud bahwa mereka tidak diperbolehkan masuk, padahal jarak yang mereka tempuh udah jauh banget. Jadi sia-sia nih teman-teman pengorbanan mereka, jarak yang mereka udah tempuh, biaya yang mereka habiskan karena mereka terlambat. Aduh sayang banget ya teman-teman. Nah buat teman-teman saya sarankan untuk jangan sekali-kali meremehkan 60 menit ini. Pokoknya kalian harus hadir 60 menit sebelum tes. Kalau bisa sebelum 60 menit, karena ini sangat berpengaruh. Jangan sampai kalian dilarang masuk dan pengorbanan kalian itu jadi sia-sia. Jadi kalian harus siap-siap, harus siap lebih awal, harus mempersiapkan diri. Pokoknya jangan sampai terlambat. Kemudian yang ketiga, melakukan verifikasi data diri dengan membawa tanda pengenal kartu tes. Nah kemarin itu waktu aku mau
tes tuh sebelum naik ke ruangan saya diperiksa dulu nih teman-teman di bawah, memperlihatkan kartu tes dan tanda pengenal dicocokkan. Kemudian pada saat sebelum masuk ke ruangan lagi di atas itu kebetulan kemarin saya di lantai 4 kita diperiksa oleh security, ada pemeriksaan apa namanya teman-teman yang pokoknya agak lumayan ketat lah ya. Pemeriksaan badan. Kemudian setelah itu sebelum masuk kita absen dulu, jadi jangan sampai melewatkan absen ya teman-teman, absen manual. Tanda tangan ada berapa kali ya, 3 kali kalau nggak salah, kemudian baru boleh masuk ruangan. Nah, setelah teman-teman udah masuk ke ruangan tes, nanti di dalam ruangan tes ya, kalau di tempat aku itu ada semacam apa ya, tempat penyimpanan barang. Kalian boleh simpan barang kalian, entah itu HP, tas, atau apapun itu yang tidak diperbolehkan masuk. Ini sesuai dengan peraturan atau tata tertib yang keempat tentang tidak diperkenankan membawa barang bawaan masuk ke ruangan tes, termasuk peralatan elektronik yang bisa merekam seperti HP, jam tangan, smartwatch, dan selanjutnya yang memungkinkan peserta berbuat curang. Jadi teman-teman nggak diperbolehkan ya membawa barang-barang bawaan seperti itu. Jadi sebisa mungkin jam tangan itu kalian simpan dulu di dalam tas kalian dan HP kalian, kalau bisa dinonaktifkan supaya tidak mengganggu nanti jalannya tes, tidak mengganggu kalian ataupun teman-teman yang lain. Lanjut ke tata tertib yang kelima teman-teman, yaitu memasuki ruang tes substantif dengan menunjukkan kartu identitas peserta masing-masing. Jadi ini penting banget ya teman-teman, jangan sampai kalian lupa KTP, jadi wajib bawa teman-teman ya, karena nanti kartu tes itu akan disesuaikan dengan KTP kalian, jadi harus benar-benar dipersiapkan, jangan sampai kelupaan, dan ini menyebabkan kalian gak bisa masuk ruang tes. Terus yang keenam, pengerjaan soal dilakukan setelah tanda waktu tes dimulai. Jadi nanti teman-teman sebelum memulai tes, pendamping atau pengawas akan memberikan kalian wejangan sebelum memulai tes, akan memberikan kalian petunjuk gimana melaksanakan tesnya. Nanti akan ada password yang diberikan. Jadi sebelum kita mulai, kita menunggu aba-aba atau arahan dari pengawas. Yang ketujuh selanjutnya, tidak diperkenankan keluar ruang tes substantif selama tes berlangsung kecuali ada izin dari pengawas ruang. Jadi teman-teman selama tes berlangsung nggak boleh keluar masuk ya teman-teman. Yang kedelapan, peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruang tes substantif sebelum waktu tes berakhir. Jadi teman-teman kita nggak diperkenankan ya meninggalkan ruangan. Jadi sebisa mungkin maksimalkan waktu yang diberikan, 2,5 jam itu maksimalkan waktunya, nggak usah buru-buru. Jadi kalaupun selesai cepat itu kita juga nggak diperbolehkan keluar karena akan mengganggu teman-teman yang lain, juga akan mengganggu konsentrasi mereka. Jadi maksimalkan aja waktu kalian. Selanjutnya, siapapun dilarang keras menyebarluaskan soal tes substantif karena merupakan dokumen negara dan bersifat rahasia. Jadi teman-teman nanti kalau selesai tes kalian tidak diperkenankan untuk menyebarluaskan soal tes substantif, karena ini juga udah ada di perjanjian ya, kalau nggak salah ada di Fakta Integritas itu teman-teman. Jadi nggak boleh ya nyebar-nyebar tes, nyebar-nyebar soal, karena ini bisa merugikan kalian juga dan merugikan teman-teman yang lain. Peserta yang terbukti melakukan pelanggaran, ini yang ke-10 ya, pelanggaran tata tertib dikeluarkan dari ruang tes substantif dan dinyatakan gugur. Jadi teman-teman kalian gak boleh melanggar tata tertib ya, dari nomor 1 sampai 9 yang tadi, pokoknya semuanya ya gak boleh dilanggar, supaya kalian bisa melaksanakan tes substantif dengan aman dan nyaman.
Nah, peraturan yang ke-11, peraturan terakhir, peserta telah memahami tata cara pengerjaan tes substantif sesuai video pada link berikut. Nanti aku cantumkan linknya ya teman-teman. Nah, kalian akan diarahkan untuk menonton video YouTube yang ini. Jadi teman-teman, ini ada aplikasi khusus ya yang kalian harus pahami. Tapi jangan khawatir, nanti di ruang tes kalian juga akan diarahkan oleh pengawas. Nah, teman-teman, ada banyak sekali nih teman-teman kita yang bertanya mengenai gimana nanti kalau tes, haruskah kita bawa laptop sendiri, gimana colokannya, terus banyak pertanyaan serupa ya teman-teman. Jadi jawabannya, kalian gak perlu sama sekali membawa laptop karena di tempat tes itu sudah disediakan komputer teman-temannya. Jadi kalau di tempat aku kemarin itu ada ruang kayak lab komputer, jadi kita tesnya di situ. Jadi otomatis komputernya udah tersedia ya teman-teman, udah ada komputer, udah ada pulpen, udah ada kertas buat cakaran. Jadi nggak perlu lagi bawa kayak laptop, nggak perlu bawa pulpen, nggak perlu bawa kertas. Kemarin sih sempat saya bawa pulpen sendiri, bawa kertas buat cakar, tapi ternyata udah disediain di tempat tes. Oh ya teman-teman, saya punya saran nih buat kalian. Ini berdasarkan pengalaman aku kemarin ya teman-teman. Waktu di ruang tes itu kita kan tesnya itu 2,5 jam ya, jadi lumayan lama. Mana ada arahan-arahan juga, jadi itu pasti ada makan berapa lama ya waktunya. Jadi saya sarankan buat teman-teman sebelum berangkat itu kalian harus makan dulu teman-teman, biar di dalam ruangan itu kalian gak kelaparan. Terus harus bawa air mineral karena di ruang tes itu gak disediakan air mineral. Jangan sampai saat kalian melakukan tes, menghadapi tes, kalian kehausan dan gak ada air, gimana tuh. Jadi sebisa mungkin bawa ya teman-teman untuk persiapan. Pengalaman kemarin itu ada teman saya waktu tes, dia minta minta sama pengawasnya, Bu, boleh minta tolong ada air nggak? Dan ternyata pengawasnya bilang mohon maaf tidak ada. Jadi ya gimana, mau gimana lagi, dia harus nahan hausnya gitu teman-teman. Saya juga sebenarnya udah kehausan, tapi ya dengar penjelasan dari pengawas tadi katanya nggak ada air, ya ditahan-tahan aja. Jadi kalau bisa bawa air ya teman-teman. Oke, itu dia penjelasan dari tata tertib pelaksanaan tes substantif gelombang kedua ya teman-teman. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan dan ada yang lupa aku jelasin di sini, kalian boleh komen dan bertanya di kolom komentar. Terima kasih sudah klik video ini, semoga bisa bermanfaat. Semangat ke depannya. Selamat berjuang, selamat mempersiapkan diri, semangat belajarnya. Semoga sukses untuk kita semua.